Selamat pagi teman-temanku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Minggu lepas minggu kami boleh lalui, kami boleh belajar di rumah, kami boleh mengikuti proses belajar mengajar meskipun di dalam jarak yang jauh. Tuhan, hari ini juga kami akan sama-sama kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari Tuhan kuduskan dan layakkanlah setiap kami sehingga sungguh kami boleh mendengarkan firman Allah yang mengajak kami, memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik sebagaimana yang Tuhan berikan, sebagaimana Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita akan membaca bagian ini, saya akan membacakan buat setiap kita. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia dan baik. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu marilah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, teman-temanku di Tuhan, dunia artis ataupun K-pop, saudara, dari negeri gingseng atau Korea, saudara, merupakan satu suasana ataupun suatu fenomena yang gak asing buat kita. Setiap kita pasti sering nonton film drama Korea, ataupun juga saudara terhibur dengan adanya grup band yang muncul dari negeri gingseng ini atau negeri Korea ini. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata di tengah-tengah budaya populer para artis ini terselubung satu fakta kelam, saudara. Nah, kenapa demikian? Kok bisa di dunia artisnya K-pop ini tuh terselubung yang namanya selubung satu gelap atau fenomena atau fakta gelap?
Karena ternyata saudara, di dalam dunia artis K-pop ini, itu merupakan dunia yang sangat cukup banyak menyumbang orang-orang itu bunuh diri, saudara. Nah, hal itu tercatat di tahun 2019 yang lalu, kurang lebih ada 3-4 artis itu mengakhiri hidupnya dengan mengenaskan, yaitu dengan cara bunuh diri, saudara. Nah, salah satu dari artis tersebut itu bernama Sulli, ya, salah satu mantan personal grup girl band Korea yang ditemukan bunuh diri itu pada hari Senin 14 Oktober 2019 dengan cara yang mengenaskan. Nah, berita ini mengejutkan banyak orang, dan bahkan banyak orang itu bertanya-tanya, kenapa kok sampai seorang yang dikatakan baik ini, orang yang cantik, orang yang punya banyak talenta, itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, setelah diselidiki, ternyata Sulli yang seorang personal group band, mantan personal group band ini itu bisa bunuh diri itu karena dia mengalami sindrom popularitas ekstrim, saudara. Nah, sindrom ini membuat dia itu nggak tahan lagi terhadap hinaan atau cacian dari para netizen di akun Instagramnya. Nah, suatu kali dia memposting ataupun dia menyampaikan sesuatu, tetapi para netizen itu tidak suka dengan apa yang dipostingnya, sehingga dia mencaci maki dan menerima hinaan dan sebagainya. Dan itu bukan saja sekali, tapi berkali-kali, dan membuat dia itu tidak tahan, ya, dan mengakhiri hidupnya, singkatnya mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, saudara, bunuh diri. Ya. Nah, faktanya bahwa hal ini bisa kita perhatikan bahwa ternyata banyak orang meskipun dianugerahkan, diberikan banyak kelebihan, wajah cantik, punya banyak talenta, bisa bernyanyi, cukup populer dan sebagainya, itu tidak memberi kebahagiaan lebih, saudara. Ya, banyak orang itu nggak bisa menghargai kelebihannya dan menerima kekurangannya, sehingga berakhir pada pilihan yang mengenaskan. Itu sebabnya ada salah satu pepatah ataupun satu kalimat bijak dari salah satu penulis mengatakan bahwa hidup ini bukan soal mendapatkan sesuatu. Hidup ini bukan mendapatkan uang, bukan mendapatkan popularitas, ya, bukan sekedar mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, melainkan menerima dan menghargai apa yang sudah diberikan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, saudara, saya pikir itu juga yang menjadi poin utama yang mau dibahas pada bagian ini, di mana Tuhan juga ingin para hamba-hambanya itu bisa menghargai, ya, bisa menghargai dan menerima apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Karena Tuhan mengharapkan kita menghasilkan suatu hal yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, persoalan utama yang dipersoalkan oleh Tuhan, ya, terhadap hamba yang terakhir yang diberikan satu talenta ini, itu bukan karena hamba ini itu berbuat curang, bukan karena hamba ini itu berbuat salah ataupun berbuat keliru dalam mengelola apa yang dipercayakan, yaitu talentanya. Tetapi yang menjadi persoalan yang disorot ataupun diperhatikan oleh Tuhan ini kepada hamba ini adalah karena hamba ini tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, teman-teman, seringkali dalam hidup kita sebagai manusia, kita pun luput terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita tidak menjadi yang terbaik sebagaimana yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kebenaran pertama yang mau Tuhan sampaikan pada hari ini adalah, melalui teks ini, adalah bahwa Tuhan mau mengajak kepada kita untuk mengerti bahwa tidak semua kita diberikan sama, saudara. Tidak semua kita memiliki talenta yang sama. Tidak semua kita diberikan Tuhan kelebihan-kelebihan yang sama orang lain. Ada orang yang diberikan talenta untuk bernyanyi. Ada orang yang diberikan talenta itu tubuh yang bagus, tubuh yang sehat. Ada orang yang diberikan talenta itu punya kekayaan ataupun harta benda. Ada orang yang diberikan talenta itu dia pandai untuk bermain musik. Ada orang yang diberikan talenta dia pintar dalam mengerjakan matematika. Ada orang yang diberikan talenta beraneka ragam yang lainnya. Tidak semua satu orang itu memiliki hal yang sama. Nah, sama seperti dalam perumpamaan ini, ada hamba yang diberikan 5 talenta. Ada juga hamba yang diberikan 2 talenta. Tapi ada juga hamba yang diberikan 1 talenta. Yang menjadi persoalan bagi Tuhan ini itu bukan soal jumlahnya, tetapi apakah setiap hamba-hambanya itu melakukan yang terbaik, mengerjakan setiap apa yang dipercayakan itu sebaik-baiknya. Nah, hal itu membuat kita harus memahami bahwa kalau kita tidak diberikan semua sama semuanya itu, yang Tuhan mau
titipkan ataupun pesan kepada setiap kita, marilah kita terima apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Anda mungkin hari ini diberikan talenta untuk bisa bernyanyi. Anda mungkin diberikan talenta hari ini itu bisa bermain musik, saudara. Ataupun juga yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kebenaran kedua yang Tuhan mau berikan kepada kita, ketika kita tidak semua diberikan sama. Oleh karena itu, marilah fokus pada apa yang Tuhan berikan. Bukan fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang. Nah, yang menjadi persoalan dari hamba yang ketiga itu, dikatakan hamba itu menjadi hamba yang jahat, oleh karena fokus hidupnya itu, apa yang diberikan kepadanya bukan dikerjakan dengan baik, tetapi dia berfokus kepada orang lain. Dia melihat hamba yang satu diberikan 5, satu lagi diberikan 2. Dan sedangkan dia bandingkan semuanya, dirinya itu hanya diberikan 1. Dan akibatnya apa, teman-teman Tuhan? Dia tidak mengerjakan dengan baik. Dia kubur itu talentanya, sehingga waktu Tuhan yang datang, dia tidak bisa bertanggungjawabkan apa yang dipercayakannya. Seringkali dalam hidup kita tuh kita tidak fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya hari ini. Kita nggak berfokus pada apa yang Tuhan berikan. Kita hanya fokus ingin menjadi seperti orang lain. Kita ingin menjadi seperti A, seperti B. Saya ingin menjadi seperti teman saya yang jago main basket. Mungkin hari ini Anda tidak diberikan karunia, kemampuan, talenta untuk bermain basket. Tapi mungkin Anda diberikan talenta, bakat, untuk bisa membangun semangat teman-teman untuk bisa mendukung tim basket di sekolah Anda mungkin. Nah, oleh karena Tuhan ingin kita fokuslah pada talenta yang Tuhan berikan. Bukan fokus kepada orang lain. Seringkali kita tuh membandingkan diri dengan orang lain. Kita seringkali ingin menjadi seperti orang lain. Kita ingin memfokuskan diri dari kelebihan-kelebihan dari orang lain, bukan pada kelebihan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak menjadi yang terbaik sebagaimana Tuhan inginkan. Dan kebenaran terakhir yang Tuhan mau berikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ingin kita itu benar-benar menjadi terbaik dengan cara apa? Mengerjakan apa yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi persoalan terbesarnya. Ketika Anda diberikan satu talenta, yuk kerjakan itu dengan baik. Ketika Anda diberikan tubuh yang sehat, ayo mari kita kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan. Ketika Anda diberikan dianugerahkan dengan wajah yang baik, wajah yang tampan, wajah yang cantik, saudara, mari kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Caranya apa? Dengan cara Anda jaga diri, berpenampilan dengan baik, berpenampilan enak dilihat, dan sebagainya. Ketika Anda diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan soal-soal sulit di dalam bidang-bidang sains, saudara, mari kita kerjakan itu dengan baik. Dan percayalah, ketika Anda fokus pada apa yang Tuhan sudah berikan, dan Anda mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, Tuhan akan mempercayakan lebih. Tuhan akan berikan yang lebih. Dan Tuhan akan percayakan satu dengan yang lainnya lagi. Karena sebagaimana tadi dikatakan, hamba yang kelima itu ketika dia mengerjakan dengan baik, maka Tuhan mengatakan, baiklah. Dan dikatakan oleh Tuhan, masuklah hambaku yang baik, karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar. Dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, Tuhan ingin kita kerjakan dengan baik, dan percayalah, ketika kita percaya dan setia dalam perkara yang kecil ini, Tuhan akan menganugerahkan satu perkara-perkara jauh lebih besar, di luar mimpi kita, di luar apa yang kita bayangkan. Nah, salah satu contoh, saudara, sebelum menutup renungan pada hari ini, mungkin Anda pernah mendengar salah satu tokoh ini adalah tokoh orang Kristen yang menjadi dan bahkan menjadi pahlawan nasional. Dia adalah seorang yang bernama Johannes Leimina. Dia adalah seorang yang dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana, bahkan cenderung tidak mampu sebenarnya. Di Pulau Ambon, saudara. Di tahun 1914 dia dilahirkan. Dia pindah bersama dengan keluarganya di Jakarta. Dia pun akhirnya diberikan kesempatan untuk belajar di salah satu sekolah milik Belanda. Dan dikerjakan dengan serius. Dia adalah orang yang biasa saja, orang yang sederhana. Namun dia kerjakan dengan serius. Dia punya kesempatan untuk boleh belajar. Dia gunakan talenta itu. Dan akhirnya pun dia melanjutkan sekolah di tingkat menengah. Sampai akhirnya dia pun diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya pendidikan kedokteran di Stovia, ya, salah satu sekolah kedokteran yang diasuh ataupun dibentuk oleh Belanda saat itu. Dan saudara, waktu lagi ketika dia menjadi
mahasiswa, dia aktif sekali dalam kegerakan mahasiswa. Salah satunya adalah dia melihat dan prihatin terhadap gereja-gereja Kristen yang tidak peduli terhadap kebangsaan ataupun tidak peduli terhadap masyarakat sekitar. Maka dia mendirikan satu gerakan yang disebut dengan gerakan Oikumene, dan bersama dengan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia di tahun 1950. Dalam keaktifannya sebagai anggota organisasi ini, ya, dia juga adalah orang yang berjasa dan bahkan tercatat dalam sejarah yang mempersiapkan, salah satu tokoh yang mempersiapkan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, ya. Dan dia menghasilkan, melalui kongres ini menghasilkan sebuah satu deklarasi yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, pemersatu bangsa dari suku, pulau, suku bangsa dan sebagainya. Nah, setelah dia tamat, lulus dan bahkan diangkat menjadi seorang dokter, ya, dia memilih karir itu sebagai seorang dokter, meskipun ada peluang untuk masuk dalam dunia politik. Karena dia cukup dikenal, dia berjasa untuk membentuk sebuah deklarasi Sumpah Pemuda dan sebagainya. Tapi dia setia dalam perkara yang Tuhan berikan, dia menjadi dokter. Dia mulai dari sebuah puskesmas di kota kecil, saudara. Sampai dia akhirnya dipercayakan menjadi salah satu seorang yang menjadi menteri kesehatan pertama, saudara. Dan kemudian dia pernah sempat menjadi wakil perdana menteri dan sempat juga menjabat menteri kesehatan untuk beberapa dekade yang lainnya. Dan hari ini orang yang sederhana, orang yang hanya memulai aktivitasnya itu dengan hanya membaca buku waktu SD, dia tekun belajar, ikut organisasi masyarakat, dia setia menjadi seorang dokter, bahkan dia berusaha untuk menemukan obat-obat yang terjangkau harganya untuk masyarakat yang sedang sakit. Dan akhirnya apa? Tuhan menambahkan satu kepercayaan dengan tugas yang ringan menjadi satu tugas yang luar biasa. Tuhan mempercayakan dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Dan namanya dia menjadi nama yang tercatat, menjadi tokoh dan pahlawan nasional. Ya, buat bangsa kita dan negara kita. Teman-teman, kan Tuhan, sesuatu hal yang besar itu bukan dimulai dari hal besar, tapi dimulai dari hal kecil. Dan ketika kita mau setia dalam hal kecil, hari ini ketika Anda diberikan talenta, apapun talenta itu, tekunilah itu dan percayalah. Tuhan akan memberikan kepercayaan demi kepercayaan yang jauh lebih besar ketika Anda mau setia, ketika Anda mau melakukan yang terbaik, sehingga Anda menjadi yang terbaik sebagaimana yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap kita, dan biarlah kita menerima atas apa yang Tuhan berikan dan menghargainya, bersyukur dan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami, karena kami percaya dan menyadari bahwa ketika kami setia dalam perkara kecil, mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, maka Engkau akan memberikan perkara-perkara jauh lebih besar. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki teladan seperti Jonas Lemina, seorang yang sederhana, yang rajin membaca buku. Dalam kesederhanaannya, dalam kesetiaannya mengerjakan hal yang sederhana, Tuhan mempercayakan kepercayaan menjadi seorang dokter. Dan ketika dia mengerjakan dengan baik, bahkan Tuhan mempercayakan dia menjadi seorang menteri, wakil perdana menteri, bahkan menteri kesehatan di beberapa dekade di masa saatnya yang lalu. Dan itu menjadi pahlawan nasional yang tercatat dalam sejarah. Tuhan, mari pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami sungguh boleh mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan ingin kami menjadi yang terbaik, sebagaimana Tuhan yang sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami, dan kiranya anugerah Tuhan turun dan menyertai dan mengingatkan kami selama kami diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk dapat belajar dengan baik, diberikan keluarga yang baik, kami dicukupi itulah talenta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik, sehingga dengan kesetiaan Engkau akan mempercayakan kami perkara yang jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.